Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Proses produksi kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras itu sendiri dapat menggunakan dua jenis bahan, diantaranya bahan keras alam dan bahan keras buatan. Sekarang kita mari pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu tentang bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan keras yang berasal dari alam. Contohnya di sini ada kayu, kemudian ada bambu, kemudian ada rotan, dan tempurung kelapa. Kemudian yang kedua yaitu bahan keras buatan. Mari kita sama-sama pelajari satu persatu contoh-contoh dari bahan keras buatan. Yang pertama yaitu ada kaca, kemudian ada logam. Jadi kaca dan logam itu termasuk bahan keras buatan. Sekarang mari kita pelajari tentang bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam proses produksi kerajinan bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Yang pertama dari bahan keras alam yaitu kayu. Adapun bahan-bahan untuk membuat kerajinan kayu, yang pertama ada kayu itu sendiri, berbagai jenis kayu ya tentunya. Kemudian ada lem, kemudian ada cat, kemudian ada pelitur. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan. Yang pertama ada gergaji, kemudian ada palu, kemudian ada bor, kemudian ada kuas cat, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan keras berasal dari kayu. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam proses kerajinan kayu, yang pertama ada teknik ukir, kemudian teknik pahat, dan ada teknik potong sambung. Selanjutnya yaitu hasil kerajinannya. Kita bisa lihat contoh-contoh dari hasil kerajinan kayu. Yang pertama ada meja, kemudian kursi. Oke, sekarang yang kedua yaitu bahan keras alam yang berasal dari bambu. Bambu tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, bambu itu dapat tumbuh. Selanjutnya yaitu bahan yang harus kita gunakan dalam membuat kerajinan bambu, yaitu diantaranya ada bambu, kemudian ada cat, kemudian ada pelitur, kemudian ada lem, dan lain sebagainya. Selanjutnya alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu yaitu ada gergaji, kemudian ada parang, kemudian ada kuas cat, kemudian ada juga bor. Untuk hasilnya sendiri kerajinan bambu contohnya yaitu ada kursi, kemudian ada kap lampu, kemudian ada juga menjadi kotak pensil. Bahan keras alam yang selanjutnya digunakan menjadi kerajinan yaitu rotan. Rotan merupakan tanaman yang masih satu jenis dengan bambu. Bedanya kalau rotan itu tumbuhnya menjalar dan ukurannya lebih kecil dibandingkan bambu.
Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan yaitu yang pertama ada rotan itu sendiri, kemudian ada belirang, kemudian ada juga pelitur. Kemudian yang kedua adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan yaitu ada gergaji, kemudian ada parang, dan ada juga tali. Hasilnya yaitu ada tas, kemudian ada piring rotan, kemudian ada juga pemukul kasur. Keras alami yang terakhir digunakan yaitu tempurung kelapa atau sering disebut dengan batok kelapa. Batok kelapa itu sendiri termasuk limbah yang mudah sekali didapat. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan batok kelapa yaitu ada lem, kemudian ada amplas, ada cat, dan ada pelitur. Selanjutnya alat yang digunakan. Alat yang digunakan bisa gergaji, kemudian ada kuas cat. Hasil kerajinan dari batok kelapa itu sendiri contohnya ada tas dari batok kelapa, kemudian ada cangkir, kemudian ada mangkok dari batok kelapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras adalah bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Adapun jenis bahan kerajinan buatan adalah yang pertama ada kerajinan kaca. Tentunya kaca itu tidak asing lagi bagi kita semua ya. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis, namun ada juga yang dengan cara dipatri atau bahkan ada yang dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Kerajinan lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca dan gaya yang digunakan adalah dekoratif. Lukisan kaca berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya di Cirebon, kemudian di Jepara, dan tersebar di Kepulauan Jawa. Sekarang kita lihat bahan-bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat kerajinan kaca. Yang pertama ada kaca, kemudian ada cat, dan yang terakhir ada thinner. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan bahan kaca atau kerajinan kaca adalah yang pertama pena. Pena yang digunakan adalah pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukis kaca. Kemudian ada kertas. Kertas di sini digunakan untuk membuat desain atau rancangan. Selanjutnya ada pisau kertas yang digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Selanjutnya ada kuas, digunakan untuk mengecat. Dan yang terakhir ada meja yang digunakan sebagai alas pembuatan hiasan lukis kaca. Contoh produk lukisan kaca yang pertama adalah lukisan kaca, kemudian gelas, cangkir, figura, dan lain sebagainya. Itu tadi sekilas tentang kerajinan kaca. Sekarang kita lanjutkan di kerajinan bahan buatan yang terakhir yaitu kerajinan logam. Bahan alam yang termasuk dalam kategori logam banyak macamnya seperti emas,
perak, perunggu, aluminium, dan kuningan. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan dan Jawa. Sedangkan jenis kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Logam sendiri digunakan sebagai kerajinan, ada juga yang dalam bentuk kaleng. Kaleng dibentuk sedemikian rupa menjadi kerajinan yang berupa fungsi hias dan fungsi pakai. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan logam yang pertama, lempengan logam terdiri dari emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Kemudian ada cat warna dan ada lem power. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan logam yang pertama ada gunting seng, kemudian ada cetakan, kemudian patri, dan kuas. Produknya itu banyak sekali ya, contohnya perhiasan, kemudian hiasan-hiasan yang berasal dari logam, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti dan semoga kalian memahami penjelasan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.